شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sambutan Gubernur Aceh disampaikan oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh yang terhormat Dr. MK Alidar SHG MHum. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama izinkan kami menyampaikan salam dari Bapak Gubernur Aceh, Bapak Insinyur Haji Nova Iriansyah MT, sekaligus permintaan maaf dari beliau karena berhalangan hadir untuk bersama-sama kita pada malam yang berbahagia ini. Untuk itu beliau menugaskan kami untuk membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh pada peringatan Nuzulul Quran tahun 1442 Hijriah malam yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, Profesor Azman Ismail. Yang kami hormati para kepala SKPA yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Yang kami hormati para ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang berhadir. Yang kami hormati penceramah kita pada malam yang berbahagia ini, Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA. Yang kami hormati kaum muslimin dan muslimat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk tetap melaksanakan perintah dan meninggalkan seluruh larangannya. Salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin yang kami muliakan, izinkan kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan peringatan Nuzulul Quran pada tahun ini. Yang pertama, sebagaimana diketahui bahwa saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Menurut data yang kami peroleh, jumlah masyarakat yang terjangkit semakin banyak. Jumlah ini akan terus bertambah jika kita tidak waspada dan tidak disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan. Kami atas nama pribadi dan pemerintah Aceh mengajak masyarakat agar selalu berusaha mematuhi protokol kesehatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam kemudaratan. Kedua, Al-Quran hakikatnya telah memberikan isyarat agar kita cerdas membaca dan melihat alam serta lingkungan sekitar kita, termasuk kecerdasan kita melihat fenomena dan dampak yang muncul dari pandemi COVID-19. Tujuannya adalah agar manusia terhindar dari berbagai kemudaratan. Ketiga, ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah membaca. Iqra. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengajak manusia untuk berfikir cerdas dengan selalu membaca. Iqra dalam makna yang umum tidak selalu harus diartikan membaca teks tertulis dengan aksara tertentu, melainkan juga memiliki makna meneliti, melihat tanda-tanda alam dan menelaah baik teks tertulis maupun tidak tertulis. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, manifestasi makna umum ini telah menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk bagi umat manusia. Karenanya, sebagai petunjuk hidup, tentu Al-Quran mesti relevan bagi kehidupan manusia di setiap masa dan tempat. Dalam Al-Quran banyak gagasan universal
yang sangat sesuai dengan setiap zaman dan masa. Salah satunya diajarkan oleh Al-Quran, yaitu kemampuan membaca dan menulis untuk kemajuan sebuah peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia. Meski demikian, ada fakta yang mengkhawatirkan kita, bahawa semangat membaca dan menulis generasi kita sangat rendah dibandingkan dengan minat menonton filem, main game, chatting, posting, dan lain sebagainya. Akibatnya, berdasarkan hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa perkembangan indeks literasi membaca dan menulis masyarakat kita masih sangat rendah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam rangka menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah berupaya memprioritaskan program Aceh Carong ke arah gerakan literasi dan pendidikan berkarakter Islami. Kita berharap jika program ini dapat dijalankan dengan baik, akan lahir generasi Aceh yang mempunyai akhlak mulia, bermartabat dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah Aceh akan terus memberikan dukungan untuk kemajuan pendidikan Aceh, seperti program beasiswa, penyediaan buku bacaan, dan yang terpenting, tetap mensinergikan program Aceh Carong dengan pendidikan berkarakter Islami dengan gerakan literasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diharapkan akan memantik minat baca dan budaya tulis masyarakat Aceh, karena ilmu pengetahuan hanya akan dapat digali dan dikembangkan melalui membaca dan menulis. Pada kesempatan ini, kami mengajak kita semua untuk terus menumbuhkan minat baca pada diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan kita masing-masing. Dengan membaca, insya-Allah gagasan universal yang diajarkan Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk dalam rangka mendorong percepatan pembangunan bidang pendidikan di Aceh. Hadirin yang kami muliakan, sebagai catatan akhir sambutan ini, peringatan Nuzulul Quran tahun 1442 Hijriah atau bertepatan tahun 2021 Miladiah harus benar-benar menjadi momentum untuk memotivasi umat Islam agar kembali membaca, menelaah dan memahami kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak hanya berisi sejarah atau aturan hukum dan moral saja, melainkan juga terdapat kajian ilmiah, isyarat alam, dan ilmu pengetahuan modern. Sehingga Al-Quran harus difungsikan sebagai pedoman dalam menata kehidupan yang lebih baik, sekaligus menjadi petunjuk jalan agar kita terhindar dari berbagai kemudaratan. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh Insinyur Haji Nova Iriansyah MT. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia, para pendengar di mana saja kiranya berada, berikutnya sama-sama kita mendengarkan penjelasan tentang intisari peringatan Nuzul Quran tahun 1442 Hijriah tahun 2021 Miladiah yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA. Kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Gubernur Aceh, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Bapak Profesor Dr. Haji Azman Ismail MA. Yang saya hormati unsur Forkopimda Aceh atau yang mewakili. Yang saya hormati para kepala SKPA, para ulama, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat sidang jamaah Isya, tarawih dan witir rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyayangi kita hamba-Nya dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengokohkan keimanan kita dalam menjalankan kewajiban ibadah puasa, melaksanakan qiyamul lail dan berbagai ibadah lainnya di bulan suci yang penuh barakah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan ini akan diterima di sisinya. Kemudian selawat beserta salam mari kita persembahkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera juga kita sanjungkan kepada keluarga, para sahabat beliau sekalian. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, dengan memperbaiki akhlak manusia, memberikan bimbingan, arahan dan contoh teladan uswatun hasanah kepada umat manusia agar mereka itu selamat hidupnya di dunia dan di hari akhir. Sidang jamaah Isya tarawih witir rahimakumullah, salah satu peristiwa dalam sejarah umat manusia yang terbesar adalah peristiwa turunnya Al-Quran, nuzulul Quran pada bulan Ramadan. Peristiwa ini terjadi pada malam 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah, atau bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam di Gua Hira, Saudi Arabia pada malam Qadar, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Kepastian Al-Quran diturunkan pada malam Qadar di bulan Ramadan dijelaskan Allah dalam surah Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya
kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Wahyu pertama yang diturunkan Allah pada malam Qadar terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dia yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kandungan wahyu pertama ini adalah petunjuk paling berharga bagi umat manusia di dunia ini. Allah mengajak dan memerintahkan manusia membaca dan belajar terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat Allah yang bersifat Qur'aniyah maupun ayat Allah yang bersifat kauniyah. Ayat Allah yang bersifat Qur'aniyah adalah firman-Nya yang terdapat dalam Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surah dan 6.600 lebih ayatnya. Allah memerintahkan manusia membaca ayat-ayat Qur'aniyah, memahami, mendalami dan merenungkan kandungan maknanya, serta mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ayat Allah yang bersifat kauniyah adalah seluruh ciptaannya, berupa alam fisika, alam sosial maupun alam metafisika. Allah memerintahkan kita manusia membaca ayat kauniyah dengan mengkaji, menyelidiki, meneliti gejala alam dan gejala sosial, sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Al-Quran telah meletakkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama pembangunan peradaban umat manusia di dunia ini. Manusia beradab adalah manusia yang menjadikan ilmu pengetahuan berbasis Al-Quran sebagai pembimbing dan penuntun arah dalam mengemban amanah sebagai khalifatullah fil ardh. Ilmu pengetahuan mendekatkan manusia dengan Rabb-Nya, menjadikan manusia sebagai hambanya yang taat, patuh, tawadhu dan tunduk segala perintahnya, serta menjauhi segala larangannya. Ilmu pengetahuan juga telah memudahkan manusia menata kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya, serta berbagai aspek kehidupan lainnya. Jelasnya, Al-Quran telah menjadi mata air dan sumber bagi ilmu pengetahuan manusia, tidak hanya bagi ilmu pengetahuan duniawiyah, tetapi juga pengetahuan ukhrawiyah. Sidang jamaah Isya, Tarawih dan Witir rahimakumullah, peringatan nuzulul Quran pada malam ini sejatinya menyadarkan kita bahwa Al-Quran telah menyejarah dalam kehidupan manusia. Al-Quran memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi manusia, menjelaskan mengenai petunjuk itu, dan Al-Quran juga menyatakan dirinya sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Penegasan Al-Quran ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sekaligus pembeda antara yang benar dengan yang batil. Para ulama tafsir memaknai Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia karena Al-Quran adalah kitab yang maha agung, yang memuat nilai-nilai universal kemanusiaan. Nilai universal yang menjadi kandungan pokok Al-Quran antara lain ajaran tauhid, keadilan, persaudaraan, musyawarah dan hak asasi manusia. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia menyangkut tuntunan akidah tauhid dan penjelasan mengenai petunjuk itu dalam hal rincian hukum-hukum syariah. Banyak nilai universal dan nilai pokok ajaran yang dikandung Al-Quran, tetapi nilai itu tetap dilengkapi dengan penjelasan mengenai petunjuk itu, yakni keterangan dan rinciannya. Wujud Tuhan dan keesaannya dijelaskan sebagai nilai utama dan pertama dalam Al-Quran. Ajaran ini dijelaskan rinciannya, bukan hanya menganut atau menyangkut dalil-dalil pembuktian adanya Tuhan, tetapi sifat dan nama-nama yang wajar disandangnya pun dijelaskan. Keadilan adalah prinsip utama dalam berinteraksi sesama manusia, sehingga Al-Quran tidak pernah berhenti menyeru, mewajibkan dan memerintahkan menegakkan keadilan. Al-Quran juga menjelaskan rincian bagaimana menegakkan dan menerapkan keadilan dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai universal lain yang diletakkan Al-Quran adalah persaudaraan, musyawarah dan hak asasi manusia. Penerapan tiga prinsip ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam interaksi manusia, sehingga tatanan damai, adil sosial ekonomi, sejahtera individu dan sejahtera sosial akan terwujud di tengah kehidupan manusia. Manusia yang satu tidak akan melakukan tindakan diskriminasi, eksploitasi dan pelanggaran hak asasi terhadap manusia lain karena berbeda agama, berbeda suku, warna kulit, bahasa, sumber daya ekonomi, bangsa maupun negara. Hakikatnya manusia adalah makhluk Tuhan yang berada dalam satu ikatan ummatan wahidah. Manusia satu kesatuan dalam tauhid, persaudaraan, persamaan dan amal kebaikan bagi manusia. Manusia juga berada dalam satu kesatuan ketika memerangi kebatilan, kejahatan, perusakan alam dan lingkungan, serta tindakan lain yang merugikan kehidupan umat manusia. Hadirin dan hadirat sidang jamaah Isya, Tarawih dan Witir rahimakumullah. Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang diturunkan pada bulan Ramadan mengisyaratkan anjuran membaca dan mempelajari Al-Quran selama Ramadan. Mempelajari Al-Quran dalam kondisi puasa Ramadan diharapkan memperoleh hidayah serta memahami dan menerapkan penjelasan-penjelasannya. Manusia berpuasa telah menyiapkan wadah hatinya menerima petunjuk ilahi sebagai makanan rohani yang memenuhi kalbunya. Membaca dan mempelajari Al-Quran dalam kondisi puasa telah membuat jiwa manusia semakin cerah. Pikirannya begitu jernih sehingga ia memperoleh kemampuan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kondisi ini telah menjadikan Al-Quran sebagai obat
dan rahmat bagi orang-orang mukminin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kata syifa pada ayat ini mengandung makna kesembuhan atau obat. Syekh Hasan Al-Basri dan Muhammad Said Tantawi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai obat terhadap penyakit ruhani dan tidak menjadikan obat sebagai penyakit jasmani. Karena sesungguhnya penyakit jasmani yang diderita seorang manusia berasal dari penyebab esensi, yaitu penyakit rohani. Tidak jarang ditemukan orang yang sesak nafas, dada tertekan, pikiran tidak tenang, lesu, fisiknya lemah karena disebabkan ketidakseimbangan rohani. Sedangkan makna rahmatan lil mu'minin berupa limpahan karunia Allah kepada orang yang beriman, yaitu kebahagiaan hidup dalam berbagai aspek, seperti pengetahuan tentang ketuhanan yang benar, akhlak yang luhur, amal kebaikan dan hidup berkualitas di dunia dan di akhirat, termasuk memperoleh surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Isya Tarawih Witir rahimakumullah. Pandemi Covid-19 yang melanda umat manusia seantero dunia telah merombak pola pikir, pola hidup, pola perilaku dan kebiasaan sehari-hari. Banyak negara telah berusaha keras melindungi warga negaranya dari serangan virus yang mematikan, termasuk di negara kita. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pencegahan, tindakan medis, dan tindakan sosial lainnya yang dapat mencegah dan membendung serangan virus COVID-19 bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Pemerintah bekerja keras memproduksi vaksin merah putih dan program vaksinasi COVID-19 secara nasional yang tujuannya adalah menyelamatkan seluruh warga bangsa dari virus yang mematikan ini. Mengingat dampak pandemi COVID-19 telah mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, kesehatan masyarakat, kehidupan sosial, dan bahkan kehidupan keagamaan dan praktek-praktik ibadah ritual. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin hadir memberikan jalan keluar terhadap kesulitan yang dihadapi manusia, termasuk menghadapi COVID-19. Virus COVID-19 dalam pandangan Al-Quran dapat dimaknai sebagai bencana kemanusiaan yang lahir akibat ulah tangan manusia, sebagaimana ditegaskan Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Pada sisi lain, COVID-19 juga dapat dipandang sebagai peringatan dan cobaan Allah terhadap kekokohan iman dan kesabaran manusia. Dua dimensi ini harus disadari oleh manusia yang berpegang teguh pada ajaran Al-Quran. Kepatuhan pada ulil amri yang mengeluarkan kebijakan penyelamatan jiwa manusia dari virus COVID-19 adalah wujud nyata menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang mewajibkan manusia beriman, patuh dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri di antara kamu selama ia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
berusaha melindungi diri dan keluarga dengan menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan melakukan social distancing lainnya, juga menjadi wujud nyata Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan orang muttaqin. Al-Quran membimbing dan memperingatkan kita semua agar tidak tergelincir pada tindakan membunuh diri sendiri, menganiaya diri, dan menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Allah menegaskan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah engkau menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ciri lain orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup adalah sikap menasehati saudaranya untuk menjalankan protokol kesehatan di era pandemi, memberikan sosial empati, menghargai jasa petugas medis, petugas sosial, dan seluruh komponen lain yang mengabdi pada tugas kemanusiaan. Orang muttaqin adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dia tidak akan pernah di era pandemi COVID-19 menyebarkan berita hoax, berita fitnah, menciptakan situasi provokatif, dan memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 untuk menguruk keuntungan yang melanggar prinsip dan nilai ajaran Al-Quran. Hadirin dan hadirat sidang jamaah Isya Tarawih Witir rahimakumullah, marilah kita jadikan peringatan nuzulul Quran pada malam ini, walaupun masih dalam suasana COVID-19, kita jadikan nuzul Quran sebagai momentum kembali membaca, kembali memahami, merenungkan kandungan makna, dan berusaha mengamalkan seluruh ajaran Al-Quran. Mari kita baca kitab suci ini dengan penuh keyakinan dan penuh penghayatan terhadap maknanya. Karena membaca kitab suci hakikatnya kita berbicara dengan Sang Pencipta dan pemilik kitab suci melalui bahasa dan kalimat-kalimatnya yang suci. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita segera dibebaskan dari pandemi COVID-19, dan kita berdoa agar Allah dekatkan kita dengan Al-Quran. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu imam, cahaya, petunjuk, dan rahmatmu ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi usai sudah rangkaian peringatan nuzul Quran tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan amal kita malam ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya pembicara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.